Saya Helena. Kali ini saya akan membahas sebuah buku mengenai berjudul The Winning Mindset, keluaran terbaru dari Mahadewa Adiseta, terbitan dari Metamedia Pustaka. Buku ini saya beli di Gramedia seharga 65.000 untuk harga Pulau Jawa. Dan di buku ini ada di sini ada 25 bab dengan halaman sebanyak 192. Saya tertarik membeli buku ini karena membeli dan membaca karena di sini diberikan rahasia atau tips-tips berpikir sukses para pemenang. Dan Mas Mahadewa Adiseta ini memberikan banyak realitas bagaimana para atlet, para idol ataupun para artis dan juga orang-orang yang terkenal di dunia, baik secara lokal maupun di internasional, cara gaya hidup mereka yang sekiranya bisa kita terapkan sebagai mahasiswa ataupun kalangan umum lainnya. Dan buku ini saya rasa sangat membantu untuk memotivasi kita yang berpikir bagaimana sih untuk menjadi seseorang yang terbaik, bagaimana sih kita harus berpikir sebagai pemenang atau sebagai orang yang sukses dalam kehidupan ini. Tak hanya dengan berbagai teori, juga di sini diberikan seperti quotes atau kata bijak dari berbagai kalangan, dari artis dalam negeri ataupun dari penulis dan pembicara motivasi dan psikolog dan lain sebagainya. Dan juga di sini tidak hanya memberikan tips trik, tapi juga kisah nyata di mana kita sebagai kalangan umum mahasiswa itu bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita dan perlahan mungkin mengikuti gaya hidup yang baik ini yang tertulis pada buku The Winning Mindset memberikan kita mencapai diri kita di tingkat yang terbaik. Dan itu juga di buku ini diberikan latihan afirmasi positif, terus juga cara berpikir yang sehat, teknik visualisasi untuk memotivasi diri mencapai tujuan, dan metode evaluasi diri pada setiap bab untuk mengenali kelemahan dan bagaimana cara kita memperbaikinya agar tidak terulang ataupun diri kita menjadi lebih baik lagi, seperti pada buku yaitu berpikir sukses untuk menjadi seorang pemenang. Tentu pada setiap diri kita adalah pemenang, namun belum tentu kita bisa mengetahui itu. Dan bagaimana caranya? Di sini banyak motivasi yang memberikan kalau ternyata hal-hal kecil yang kita buat itu sebenarnya sudah menjadi kesuksesan bagi diri kita. Dan Mahadewa Adiseta menggunakan gaya penulisan yang sederhana namun kuat. Ia tak hanya berbicara sebagai seorang motivator atau penulis buku, tetapi juga sebagai seorang teman yang mendampingi step-step untuk kita pembaca tidak merasa terjebak dalam jargon yang rumit ataupun kata-kata yang susah dicerna. Mungkin ada beberapa, tetapi sekiranya kata-kata itu bisa kita gunakan logika kita sehingga Mahadewa Adiseta ini saya pikir dia ingin mencoba para pembaca berpikir secara logika dan mengetahui kalimat sebelumnya atau kata-kata yang tidak dimengerti itu melalui kalimat sebelumnya, sehingga pembaca tidak perlu membuka Google untuk melatih atau mengasah pikiran mereka. Mengasah pikiran mereka atau pikiran kita itu merupakan cara pertama atau cara utama supaya kita bisa meraih apa yang kita inginkan, cita-cita kita. Dan juga di sini banyak ditekankan pada buku ini untuk berpikir positif. Berpikir positif adalah kunci utama kita menjadi orang yang sukses, kita menjadi seorang pemenang, dan pikiran kita tidak hanya terfokus pada satu hal. Di sini juga selain kata-kata yang memotivasi ataupun kata-kata yang menambah wawasan, juga memberikan desain yang menarik, karena beberapa di sini walaupun saya belum mencoret-coret ataupun saya belum tertarik untuk mengotori buku ini, tapi saya merasa buku ini sangat mudah untuk dibaca dengan beberapa
kata-kata yang di bold ataupun kata-kata yang digarisbawahi untuk pembaca seperti saya, seorang mahasiswa, itu mengerti dengan sangat baik kata-kata yang dituliskan oleh sang penulis Mahadewa Adiseta, atau mungkin saya sekarang akan memanggilnya Mas Adi. Mas Adi ingin memberikan panduan lengkap untuk mengasah pola pikir kita. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di dunia ini tidak hanya di Indonesia, tetapi beberapa negara yang mengutamakan pendidikan juga dituliskan oleh Mas Adi, supaya mungkin selain saya sebagai mahasiswa, siswa-siswa dari kelas SD ataupun SMA bisa mengikuti cara berpikirnya. Atau cara berpikirnya Mas Adi, maksud saya cara tanggapan apa yang akan kita tanggapi dari penulisan kata-kata beliau. Dan juga di sini saya ada 1-2 hal yang saya sempat untuk stabilokan karena saya suka untuk kata-kata yang diberikan, yaitu ini: berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menyerap dan menyaring fenomena yang ada, sehingga dapat berpikir berdasarkan interpretasi dan evaluasi terhadap observasi, komunikasi, dan sumber-sumber informasi lainnya. Itu yang saya garis bawahi pada bab 10, karena bab 10 ini menarik perhatian saya, yaitu berjudul tentang kuasai seni berpikir kritis. Tentu orang-orang berpikir mudah, ada juga yang berpikir susah. Ternyata kalau kita mengolah hal-hal berpikir seni berpikir kritis ini, itu adalah sebuah hal yang bisa menyelamatkan hidup kita, gitu. Mungkin sekian review buku dari saya. Terima kasih.